bahkan terbangnya burung. Semua menjadi tanda pelaut Gujarat, Arab, Nusantara dan Afrika Timur menguasai ilmu ini. Dan dengan itu, jalur perdagangan Samudra Hindia berkembang menjadi salah satu jaringan terbesar dalam sejarah. Pelabuhan-pelabuhan tumbuh sebagai simpul kehidupan. Calicut di India menjadi pusat perdagangan lada. Malaka menjadi jantung Asia Tenggara. Zanzibar menjadi penghubung Afrika Timur. Aden menjadi gerbang Laut Merah. Setiap pelabuhan memiliki bahasa campuran. Pasar penuh dengan suara berbeda. Pedagang Arab menawar dengan pedagang Melayu. Orang Cina bertransaksi dengan orang Persia. Bahkan orang Afrika Timur menyanyikan lagu ketika menurunkan gading dan emas. Barang bukan hanya berpindah tangan, melainkan juga cerita, tradisi, dan budaya. Islam menyebar melalui jalur perdagangan ini. Begitu pula Hindu, Buddha, bahkan pengaruh Cina dan Eropa. Kerajaan-kerajaan besar bangkit karena jalur ini. Sriwijaya di Sumatera menguasai Selat Malaka. Majapahit di Jawa mengendalikan jalur Nusantara. Kesultanan Malaka menjadi pusat dagang internasional. Mereka bukan hanya kerajaan dengan tentara, tetapi juga dengan armada laut yang menjaga kapal-kapal dagang. Siapa yang menguasai selat, dialah yang menguasai rempah. Pajak dipungut dari setiap kapal. Gudang penyimpanan disediakan. Air dan makanan diperjualbelikan. Bahkan keamanan dijamin. Kerajaan yang cerdas tahu bahwa kekayaan bukan hanya datang dari perang, tetapi dari perdagangan. Namun jalur kaya ini juga mengundang bajak laut bersembunyi di perairan strategis. Mereka menyerang kapal dagang, merampok rempah, emas, kain, bahkan manusia. Beberapa bajak laut membentuk kelompok kuat, menjadi penguasa kecil di pulau terpencil, menuntut upeti dari setiap kapal. Kapal-kapal dagang pun harus dikawal armada kerajaan, sehingga Samudra Hindia menjadi bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga arena peperangan. Ketika Eropa mulai mencium harum rempah, segalanya berubah. Portugis menembus Tanjung Harapan, memasuki India, lalu Malaka. Mereka tidak datang sebagai pedagang biasa. Mereka membawa meriam, benteng, dan ambisi. Pelabuhan yang tadinya bebas dipaksa tunduk. Monopoli rempah mereka bangun dengan kekerasan. Menyusul Belanda dan Inggris, Fort Belanda menguasai Maluku dengan tangan besi. Inggris menguasai India dan memperebutkan jalur laut. Perdagangan di Samudra Hindia pun berubah dari pertukaran damai menjadi perebutan kekuasaan global. Tetapi di balik perebutan itu, denyut samudra tidak pernah berhenti. Kapal tetap berlayar, angin tetap berhembus, pedagang tetap mencari untung, dan pelaut tetap menantang ombak. Dari rempah hingga emas, dari pelabuhan kecil hingga kerajaan besar, dari kapal dagang sederhana hingga armada perang raksasa. Samudra Hindia menjadi saksi bahwa laut adalah darah yang menghubungkan dunia. Samudra Hindia terus menjadi nadi kehidupan bangsa-bangsa. Ketika satu kapal berlayar meninggalkan pelabuhan dengan perut penuh rempah, emas, atau kain, kapal lain datang membawa perhiasan, porselen, bahkan ide baru. Arus perdagangan ini menciptakan dunia yang lebih terhubung, jauh sebelum kata globalisasi dikenal. Setiap pelabuhan bagaikan dunia kecil, di mana bahasa bercampur, mata uang berbeda diterima, dan agama menyebar tanpa paksaan. Pedagang bukan hanya menjual barang, mereka menjual kisah tentang negeri jauh, tentang gunung yang mengeluarkan api di Nusantara, tentang gurun pasir yang luas di Arab, tentang istana marmer di India, dan tentang hutan lebat di Afrika. Cerita itu membuat orang haus untuk melihat lebih jauh, untuk berlayar lebih jauh. Di pesisir Afrika Timur, Zanzibar menjadi mutiara perdagangan. Rempah dan kain India ditukar dengan gading, emas, dan budak dari pedalaman Afrika. Di pelabuhan ini bahasa Swahili lahir, sebuah bahasa campuran Arab dan Bantu, sebuah bukti bahwa perdagangan mampu melahirkan budaya baru. Di India, kota Calicut menjadi pusat lada. Pedagang dari Arab menunggu musim berlayar untuk membeli lada dalam jumlah besar. Sementara orang Cina menukar porselen halus dengan hasil bumi tropis. Pelabuhan ini selalu ramai. Pasar penuh dengan aroma lada yang menusuk hidung. Keringat para pekerja pelabuhan bercampur dengan suara teriakan tawar-menawar. Di Sri Lanka, kayu manis menjadi primadona. Para pedagang rela membayar tinggi untuk rempah yang harum ini, sehingga pulau kecil itu menjadi rebutan bangsa luar. Di Nusantara, Malaka muncul sebagai pelabuhan kosmopolitan. Disinilah pedagang Arab, India, Cina, Melayu, bahkan Afrika bertemu. Sultan Malaka paham bahwa kekuatan bukan hanya di medan perang, tetapi di pelabuhan. Ia menetapkan hukum laut yang adil, memberi perlindungan pada pedagang, dan menata pasar agar semua mendapat keuntungan. Tak heran Malaka disebut jantung perdagangan Asia Tenggara. Siapa yang menguasai Malaka? Menguasai jalur rempah. Itulah sebabnya bangsa Portugis menaklukkannya, mengguncang jaringan perdagangan yang sudah mapan berabad-abad.
Majapahit juga pernah mencatatkan kejayaan di jalur ini. Armada lautnya menguasai hampir seluruh perairan Nusantara. Kapal-kapal yang raksasa mereka mampu berlayar jauh, membawa beras, rempah, kayu dan emas ke luar negeri. Mereka memungut upeti dari daerah taklukan, sehingga jalur perdagangan bukan hanya soal jual-beli, tetapi juga soal kekuasaan politik. Kerajaan yang menguasai laut berarti menguasai kekayaan. Namun perdagangan tidak selalu tentang kemakmuran. Ia juga membawa konflik. Bajak laut tetap mengintai di setiap tikungan laut. Beberapa kelompok bahkan beraliansi dengan kerajaan, menjadi alat politik untuk melemahkan lawan. Ada kapal yang kembali dengan harta berlimpah. Ada yang tak pernah kembali, karam di dasar laut. Ombak Samudra Hindia menyimpan ribuan bangkai kapal, menjadi kuburan bisu dari keserakahan dan keberanian manusia. Perdagangan juga membawa penyebaran agama. Islam datang ke Asia Tenggara melalui jalur ini. Bukan dengan pedang, tetapi dengan kapal dagang. Para pedagang dari Gujarat, Yaman, dan Arab membawa ajaran baru bersama rempah. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membangun komunitas, dan lambat laun menciptakan masyarakat Islam pesisir yang kuat. Di sisi lain, Hindu dan Buddha sudah lebih dulu hadir melalui jalur yang sama. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan adalah bukti pengaruhnya. Begitu pula budaya India di Bali dan Jawa. Semua itu tidak mungkin tanpa jalur perdagangan laut. Sementara itu, bangsa Cina juga memainkan peran besar. Armada Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 berlayar ke Samudra Hindia, membawa kapal-kapal raksasa. Bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga menunjukkan kekuasaan Kekaisaran Ming. Mereka membawa porselen, sutra, dan teknologi. Sebagai gantinya mereka pulang dengan rempah, gading, dan batu mulia. Kehadiran Cheng Ho di Malaka, Jawa, bahkan Afrika Timur menjadi bukti bahwa Samudra Hindia benar-benar menghubungkan dunia timur dan barat. Namun semua berubah drastis ketika Eropa masuk. Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol memandang Samudra Hindia bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan medan perebutan kekuasaan. Portugis, Maribeth Malacca, membangun benteng di Goa, India, dan menguasai jalur penting. Belanda melalui Foch masuk ke Nusantara, memonopoli perdagangan pala dan cengkeh. Mereka bahkan membantai penduduk Banda untuk memastikan monopoli pala. Inggris menguasai India, mendirikan kekuatan ekonomi yang membuat Samudra Hindia menjadi danau Inggris pada abad 19. Monopoli, peperangan, dan kolonialisme menghancurkan jaringan perdagangan lokal yang sebelumnya bebas. Pedagang kecil tersingkir, kerajaan-kerajaan maritim melemah. Dunia berubah selamanya, tetapi Samudra Hindia tidak pernah mati. Di balik dominasi kolonial, pedagang lokal tetap bertahan, nelayan tetap melaut, pasar tetap ramai, orang-orang tetap menukar barang. Meski harga ditentukan monopoli, kebutuhan manusia tak bisa dihentikan. Jalur ini tetap berdenyut. Ia tidak bisa dibunuh, karena lautan adalah darah kehidupan. Samudra Hindia adalah saksi bagaimana rempah kecil seperti cengkeh mampu mengguncang dunia. Bagaimana lada hitam yang sederhana mampu mendatangkan armada perang dari Eropa. Bagaimana pala yang hanya tumbuh di pulau kecil bisa membuat bangsa-bangsa saling bunuh. Dan bagaimana emas dari Afrika bisa mengalir ke India lalu ke Eropa, mengubah peta ekonomi dunia. Semua berawal dari laut. Semua kembali ke laut. Samudra Hindia tidak hanya menyimpan cerita perdagangan, ia juga menyimpan kisah persaingan bangsa-bangsa yang berusaha menguasainya. Ketika Portugis pertama kali menjejakkan kaki di Goa India, mereka membawa serta meriam yang menggelegar. Bagi pedagang lokal, dentuman itu bukan hanya suara perang, tetapi juga tanda zaman baru. Zaman ketika perdagangan tak lagi sekadar tukar-menukar barang, melainkan juga perebutan hegemoni. Bangsa Portugis dengan cepat membangun benteng, menguasai pelabuhan, menuntut kapal-kapal untuk membayar izin berlayar. Mereka menyebutnya chartas. Tanpa izin itu, kapal akan dianggap bajak laut dan ditenggelamkan. Sistem ini menghancurkan kebebasan perdagangan yang selama berabad-abad telah menjadi denyut nadi Samudra Hindia. Namun di balik kekuasaan Portugis, muncul perlawanan. Pedagang Arab, India, dan Nusantara menolak tunduk. Mereka bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lokal. Di Malaka misalnya, perlawanan pedagang Melayu dan Jawa tetap menyala. Meski akhirnya banyak yang kalah oleh teknologi meriam Eropa, tetapi semangat mempertahankan jalur dagang tradisional tetap ada. Tak lama kemudian bangsa Belanda datang. Foch lahir bukan sekadar sebagai perusahaan dagang, melainkan sebagai negara dalam negara. Dengan hak mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan berperang, mereka menancapkan kuku di Batavia, menjadikan kota itu pusat kendali perdagangan rempah dunia. Dari sana kapal-kapal Foch berlayar ke Maluku, Banda, Ambon, mengangkut pala,
dan cengkeh. Hasil bumi itu kemudian dijual ke Eropa dengan harga berkali lipat. Fox tidak ragu untuk melakukan kekerasan. Pembantaian penduduk Banda pada abad ke-17 adalah contoh paling kejam. Demi memonopoli pala, mereka membunuh ribuan orang. Hanya untuk memastikan harga tetap tinggi, Samudra Hindia pun berubah menjadi lautan darah. Bukan hanya perdagangan yang terjadi, tetapi juga penjajahan. Meskipun begitu, jaringan perdagangan lokal tidak benar-benar mati. Di pasar-pasar kecil, pedagang tetap bertukar barang. Meski dalam skala kecil, mereka menjaga denyut kehidupan yang tak bisa dihentikan. Sementara itu Inggris mulai menancapkan pengaruhnya. Mereka melihat India sebagai kunci Samudra Hindia. Dengan mendirikan East India Company, mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, dari Bombay hingga Madras. Mereka menyingkirkan saingan lokal dan Eropa lainnya. India dijadikan pusat produksi kapas dan tekstil. Bahan-bahan ini kemudian diperdagangkan ke seluruh dunia. Samudra Hindia pun menjadi jalur vital bagi kerajaan Inggris. Bukan hanya untuk rempah dan emas, tetapi juga untuk bahan baku industri. Jalur ini menghubungkan pabrik-pabrik di Manchester dengan ladang kapas di Gujarat, dan hasilnya mengalir kembali sebagai keuntungan yang memperkaya kerajaan. Di sisi lain, bangsa Prancis juga mencoba masuk. Mereka mendirikan koloni di Madagaskar dan Mauritius, menjadikan Samudra Hindia sebagai arena persaingan Eropa yang semakin sengit. Lautan ini menjadi cermin kerakusan bangsa-bangsa, namun di balik semua itu, tetap ada sisi manusiawi. Pelaut yang berjuang melawan badai, pedagang kecil yang mencari rejeki, nelayan yang setiap pagi menantang ombak. Samudra Hindia adalah panggung besar di mana semua peran dimainkan. Dari raja, sultan, gubernur jenderal, hingga budak yang dipaksa bekerja di kebun tebu. Budak memang menjadi bagian penting dalam perdagangan Samudra Hindia. Dari Afrika Timur ribuan manusia diculik dan dijual. Mereka dibawa ke Arab, India bahkan Nusantara, dijadikan pekerja paksa di ladang dan perkebunan. Perdagangan manusia ini sama pentingnya dengan perdagangan rempah. Meski lebih kelam, Samudra Hindia menjadi saksi bisu penderitaan orang-orang tak berdaya yang dirantai di kapal-kapal sempit, diperlakukan hanya sebagai barang dagangan. Namun di sisi lain, jalur ini juga membawa penyebaran pengetahuan. Astronomi Arab tersebar ke India dan Nusantara. Teknik navigasi Cina memengaruhi pelaut lokal. Ilmu matematika, kedokteran, bahkan filsafat menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Samudra Hindia bukan hanya jalur ekonomi, tetapi juga jalur intelektual. Di setiap pelabuhan, masjid, pura, vihara, dan kuil menjadi pusat belajar. Para ulama, biksu, dan pendeta bertemu dengan pedagang, saling bertukar ide. Dunia menjadi lebih kaya bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam pikiran. Ketika abad 18 tiba, Inggris akhirnya menyingkirkan saingan-saingannya. Mereka memenangkan pertempuran laut melawan Prancis. Mereka menyingkirkan Belanda, dan secara perlahan menjadikan Samudra Hindia sebagai jalur pribadi mereka. Istilah Pax Britannica lahir. Samudra Hindia disebut sebagai Danau Inggris. Kapal-kapal perang mereka berpatroli, memastikan jalur perdagangan tetap aman bagi kepentingan mereka. Pelabuhan-pelabuhan dikuasai, pos-pos militer didirikan. Dari Aden hingga Singapura, Inggris menguasai seluruh jalur vital. Dengan begitu, Samudra Hindia benar-benar menjadi urat nadi kekaisaran Inggris. Namun meskipun kolonialisme begitu kuat, identitas lokal tetap bertahan. Pedagang Arab tetap berlayar. Nelayan Nusantara tetap melaut. Pelaut Afrika Timur tetap mengarungi lautan. Samudra Hindia tidak pernah sepenuhnya dimiliki oleh siapapun, karena laut adalah milik semua. Ombak tidak bisa dimonopoli. Angin tidak bisa dipaksa. Samudra Hindia tetap liar, tetap bebas, tetap menjadi misteri. Dan di balik semua kisah tentang kekuasaan, ada pula cerita tentang keberanian. Kapal-kapal kecil dari Bugis berani mengarungi samudra hingga Australia. Pedagang Gujarat berlayar jauh hingga ke Afrika. Pelaut Arab sampai ke Nusantara. Semua ini menunjukkan bahwa keberanian manusia tidak pernah berhenti. Samudra Hindia bukan hanya jalur perdagangan. Ia adalah ujian bagi keberanian dan ketahanan manusia. Dari rempah hingga emas, dari budak hingga pengetahuan, dari perang hingga perdamaian. Semua berpadu dalam lautan yang luas ini. Memasuki abad ke-19, Samudra Hindia kembali mengalami babak baru. Jalur perdagangan yang dulu dipenuhi kapal layar mulai digantikan kapal uap. Teknologi ini mengubah segalanya. Kapal uap tidak lagi bergantung pada angin. Ia mampu melawan arus. Ia membawa lebih banyak muatan. Ia menyingkat waktu tempuh. Dengan begitu, perdagangan menjadi semakin cepat. Lautan yang dulu penuh misteri kini semakin terbuka. Pelabuhan-pelabuhan diperbesar, dermaga diperkuat, gudang-gudang dibangun untuk menampung arus barang yang semakin deras. Terusan Suez yang dibuka tahun 1869
menjadi titik balik. Ia menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, memotong jalur panjang mengelilingi Tanjung Harapan. Dengan Suez, jalur dari Eropa ke India hanya butuh setengah waktu. Samudra Hindia pun semakin strategis. Ia bukan hanya jalur rempah atau emas, tetapi juga jalur minyak, kapas, teh, dan karet. Inggris semakin memperkuat cengkramannya. Mereka menempatkan armada laut di Aden, Bombay, Colombo, Singapura, semua demi menguasai arteri perdagangan dunia. Namun abad 19 juga menjadi awal munculnya gerakan perlawanan. Bangsa-bangsa yang dijajah mulai sadar. Mereka melihat kekayaan mereka diangkut ke negeri jauh, sementara rakyatnya tetap miskin. Di India lahir perlawanan terhadap East India Company yang akhirnya berujung pada pengambilalihan langsung oleh kerajaan Inggris. Di Nusantara rakyat bangkit melawan monopoli Belanda. Perang Diponegoro meletus. Rakyat Aceh melawan dengan gigih di ujung barat Sumatera. Samudra Hindia menjadi saksi bagaimana laut juga menjadi jalur perjuangan. Perahu-perahu kecil digunakan untuk menyusupkan senjata untuk melawan kekuasaan kolonial. Sementara itu Samudra Hindia juga menjadi jalur migrasi besar-besaran. Jutaan orang India dikirim sebagai pekerja kontrak ke koloni-koloni Inggris, ke Afrika Timur, ke Mauritius, ke Karibia. Mereka menanam tebu, karet, dan teh. Diaspora India ini mengubah wajah banyak tempat di dunia. Budaya mereka bercampur dengan budaya lokal, melahirkan komunitas baru. Samudra Hindia tidak hanya mengalirkan barang, ia juga mengalirkan manusia, mengubah demografi, mengubah sejarah. Ketika abad 20 tiba, Samudra Hindia kembali menjadi panggung persaingan. Kali ini bukan hanya antara bangsa Eropa, tetapi juga antara kekuatan global. Perang Dunia Pertama menjadikan jalur ini sangat penting. Kapal-kapal pasokan Inggris melewati Samudra Hindia menuju Eropa. Jerman berusaha mengganggunya dengan kapal selam, tetapi jalur tetap dijaga. Lalu Perang Dunia Kedua datang. Jepang masuk ke Asia Tenggara. Mereka menguasai Malaya, Indonesia, dan sebagian besar jalur Samudra Hindia. Bagi Jepang, rempah dan minyak di kawasan ini adalah bahan bakar untuk perang. Pertempuran laut besar terjadi. Kapal-kapal tenggelam. Ribuan nyawa hilang di dasar laut. Samudra Hindia kembali merah oleh darah. Setelah perang usai, bangsa-bangsa di sekitar Samudra Hindia meraih kemerdekaan. India merdeka. Indonesia merdeka. Banyak negara Afrika Timur juga bangkit. Samudra Hindia pun berubah dari jalur perdagangan kolonial menjadi jalur perdagangan negara-negara baru. Namun bayang-bayang Perang Dingin segera datang. Amerika Serikat dan Uni Soviet melihat Samudra Hindia sebagai panggung strategis. Mereka membangun pangkalan, mereka mengirim kapal perang, mereka berebut pengaruh. Sekali lagi, laut ini bukan hanya urat nadi perdagangan, tetapi juga arena perebutan kekuasaan global. Meski begitu, Samudra Hindia tetap menjadi jalur vital bagi perdagangan dunia modern. Minyak dari Timur Tengah diangkut melewati jalur ini menuju Asia dan Eropa. Karet, teh, kopi, kapas, dan rempah tetap melintas. Kapal tanker raksasa dan kontainer berbaris di dermaga. Pelabuhan modern seperti Singapura, Colombo, dan Dubai tumbuh menjadi pusat logistik global. Teknologi satelit, radar, dan GPS memandu kapal-kapal. Namun meski modern, lautan ini tetap menyimpan misteri. Badai besar masih mengintai. Perompak Somalia muncul di awal abad 21, mengingatkan bahwa laut tidak pernah sepenuhnya aman. Samudra Hindia juga menjadi jalur migrasi modern. Pekerja dari Asia Selatan dan Tenggara berangkat ke Teluk, bekerja di ladang minyak dan gedung pencakar langit. Jutaan orang menyeberangi lautan ini setiap tahun. Mereka meninggalkan keluarga demi mencari nafkah. Kisah mereka adalah kisah baru dalam sejarah panjang Samudra Hindia. Kisah tentang harapan, pengorbanan, dan kerja keras. Di balik perdagangan, lautan ini juga menjadi jalur penyebaran ideologi. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan bahkan modernisme serta nasionalisme menyebar melewati jalur ini. Media, buku, dan sekarang internet, semuanya bergerak melintasi jalur yang sama yang dulu dilalui rempah dan emas. Samudra Hindia bukan hanya jalur ekonomi, ia adalah jalur budaya, jalur ide, jalur masa depan. Kini di abad 21, Samudra Hindia menjadi pusat perhatian baru. Kekuatan besar seperti China, India, dan Amerika Serikat semua berebut pengaruh. Jalur ini adalah kunci Belt and Road Initiative China. India berusaha membangun kekuatan lautnya. Amerika Serikat menempatkan kapal induk di kawasan ini. Sekali lagi, Samudra Hindia bukan hanya laut, tetapi arena geopolitik dunia.